Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat dan karunia-Nya. Saya masih bisa menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah inovasi kurikulum dengan judul Inovasi Kurikulum Berbasis Internet. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan pada materi saya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang kedua, aplikasi pembelajaran ICT di sekolah. Dan yang ketiga, peran guru dalam pembelajaran TIK di sekolah. Saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technologies atau ICT, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Apa itu teknologi informasi? Nah, teknologi informasi itu adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Berdasarkan 2 pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Sedangkan dalam dunia pendidikan, TIK seharusnya berarti tersedianya saluran dan sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan. Kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu aplikasi pembelajaran ICT di sekolah. Menghadapi abad ke-21, UNESCO melalui The International Commission on Education for the 21st Century merekomendasikan pendidikan yang berkelanjutan atau seumur hidup yang dilaksanakan berdasarkan 4 pilar proses pembelajaran, yaitu yang pertama, learning to now. Untuk merealisasikan pilar yang pertama ini, tenaga pendidik berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan siswa atau peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang kedua, yaitu learning to do atau belajar untuk menguasai keterampilan. Dalam pengaplikasian pilar yang kedua ini akan bisa berjalan jika lembaga pendidikan memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan serta bakat minat yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah learning to be atau belajar untuk mengembangkan diri. Nah, learning to be ini bagi anak yang aktif, proses pengembangan dirinya akan berjalan bila diberi kesempatan cukup baik untuk berkreasi. Jadi anak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Yang terakhir, pilar yang terakhir adalah learning to live together atau belajar untuk hidup bermasyarakat. Nah, di sini peserta didik harus sudah diajarkan untuk hidup bersama, saling menghargai, saling menerima satu sama lain, saling terbuka dan bisa saling
tolong menolong, atau sesuai dengan kita, kodrat kita sebagai manusia itu makhluk sosial, jadi kita harus hidup berdampingan dengan orang lain. Menurut Rosenberg 2001, dalam berkembangnya penggunaan TIK ada 5 pergeseran dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama dari pelatihan ke penampilan. Di sini pergeseran yang nampak jelas itu adalah dari sisi teknik penyampaian materi. Yang dulunya pembelajaran itu hanya berupa latihan-latihan yang diberikan secara lisan oleh guru kepada murid atau peserta didik, kini sudah berkembang jauh berkat adanya TIK. Jadi pembelajaran tidak hanya bisa disampaikan secara lisan, bisa melalui jaringan. Kemudian pergeseran yang kedua yaitu dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja. Pergeseran yang kedua adalah lokasi pembelajaran yang pada umumnya dilakukan di ruang kelas atau sudah berkembang dilakukan di luar kelas. Pergeseran yang ketiga itu dari kertas ke online atau saluran. Pergeseran yang ketiga ini terkait dengan pergeseran yang kedua, di mana pola e-learning materi pembelajaran tidak dalam bentuk kertas namun dalam bentuk digital atau e-book. Pergeseran yang keempat yaitu dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Nah, pergeseran ini itu dengan adanya pergeseran ini semakin berkurangnya fasilitas yang berbentuk fisik seperti papan tulis, buku tulis, dan alat tulis. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh jaringan internet seperti e-book, email, blog, dan sosial media lainnya akan memiliki peran penting bagi pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian pergeseran yang kelima dari waktu siklus ke waktu nyata atau waktu saat ini juga. Nah, pergeseran yang terakhir ini adalah semakin cepatnya seorang siswa dalam memperoleh materi pembelajaran. Maksudnya siswa tanpa harus menunggu periode waktu pembelajaran, dia sudah bisa mendapatkan materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru di sekolah dengan cara mendownloadnya. Melalui jaringan internet. Jadi tidak perlu menunggu guru itu memberikan tugas atau memberikan materi, siswa sudah bisa mendownload duluan. Kemudian, menurut UNESCO, ada 4 level pemanfaatan TIK untuk pendidikan, yaitu level yang pertama ada namanya emerging. Nah, pada level ini seseorang baru menyadari pentingnya TIK bagi pendidikan. Kemudian level yang kedua yaitu offline. Nah, pada level ini seseorang baru mempelajari TIK. Setelah dia menyadari bahwa TIK itu penting bagi pendidikan, maka dia mulai mempelajari apa sih itu TIK, kenapa dia penting untuk pendidikan. Kemudian level yang ketiga itu ada integrating. Nah, pada level ini seseorang sudah belajar melalui atau menggunakan TIK. Jadi setelah dia menyadari, kemudian mempelajari, setelah dia paham, dia akan mulai menggunakan TIK tersebut. Dan level yang keempat atau yang terakhir adalah transforming, yaitu level di mana TIK telah menjadi katalis efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta reformasi pendidikan secara umum. Nah, pada level yang terakhir ini TIK yang menentukan efektif atau tidaknya pembelajaran di sekolah ataupun pendidikan secara umum. Di Indonesia sendiri,
Departemen Pendidikan Nasional mempunyai program pengembangan TIK secara besar-besaran. Nah, ada 3 posisi penting Departemen Pendidikan dalam program pengembangan TIK, yaitu yang pertama, ada dia bidang kejuruan. Nah, pada bidang kejuruan ini, TIK menjadi salah satu jurusan di sekolah menengah kejuruan atau SMK yang biasanya kita kenal nama jurusannya itu adalah TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian yang kedua, posisi yang kedua ada itu namanya Pustekom. Nah, Pustekom ini menjadi salah satu ujung tombak dalam pengembangan TV pendidikan interaktif, e-learning, dan e-SMA. Kemudian posisi yang ketiga atau yang terakhir itu ada namanya Jardiknas atau Jaringan Pendidikan Nasional. Nah, Jardiknas sendiri bertujuan untuk mengintegrasikan kedua program di atas, yaitu program bidang kejuruan dan Pustekom. Nah, jadi berhasil atau tidaknya bidang kejuruan dan Pustekom itu adalah bergantung dari Jardiknas ini. Saya akan menjelaskan pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu peran guru dalam aplikasi TIK di sekolah. Guru mempunyai peranan penting dan harus menguasai seluk-beluk TIK. Dan yang lebih penting lagi adalah guru harus mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran anak secara efektif. Kenapa guru harus menguasai seluk-beluk TIK? Kenapa guru harus mampu menguasai pembelajaran anak secara efektif? Karena aplikasi dan potensi TIK dalam pembelajaran di sekolah yang dikembangkan oleh guru dapat memberikan beberapa manfaat. Nah, di sini saya akan memberikan 5 contoh manfaatnya. Itu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif, simulatif, menarik, interaktif. Dengan adanya pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi di sekolah oleh guru, diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif atau terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Simulatif yaitu siswa merasa terpancing dengan apa yang akan dipelajari. Dan menarik, jadi siswa tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Manfaat yang kedua, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit atau kompleks. Nah, di sini kenapa manfaatnya itu dapat menjelaskan sesuatu yang sulit atau kompleks? Karena pada dasarnya di internet itu ada banyak pengetahuan. Jadi kalau misalnya di dalam buku tidak ada, kita bisa menjelaskan melalui apa yang kita dapat di jaringan internet. Kita bisa mengaksesnya melalui jaringan internet. Jadi kita tidak hanya terpaku pada buku. Kemudian manfaat yang ketiga, mempercepat proses yang lama. Contohnya adalah tadi sudah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu siswa bisa mengakses materi pembelajaran sebelum periode pembelajaran itu berlangsung. Jadi tanpa harus mengikuti periode pembelajaran, siswa sudah bisa mengakses atau mendownload materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru melalui jaringan internet. Kemudian manfaat yang keempat adalah menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi.
Di sini dengan adanya pengembangan atau dengan adanya perkembangan TIK di sekolah, guru bisa melakukan inovasi-inovasi pembelajaran terbaru sehingga siswa merasa lebih tertarik untuk belajar, karena pada dasarnya, pada umumnya siswa itu lebih suka dengan hal-hal yang baru. Kalau dia mempelajari hal baru, dia akan lebih tertarik. Dan diharapkan dengan inovasi-inovasi terbaru itu siswa akan lebih mudah mengerti, dan pembelajaran juga akan berjalan secara efektif dan efisien. Manfaat yang kelima atau yang terakhir adalah menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan. Seperti kita ketahui bahwa jaringan internet itu memuat banyak hal. Ada banyak hal yang terdapat di dalam internet, baik itu ilmu pengetahuan, pendidikan, kuliner, fashion, game, bahkan ada hal-hal yang seharusnya tidak diketahui oleh siswa pun terdapat pada jaringan internet. Nah, disinilah guru berfungsi sebagai orang yang memberitahukan atau memberikan pengertian kepada siswa bahwa ada hal-hal berbahaya atau di luar jangkauan yang tidak boleh diakses oleh siswa. Contohnya adalah hal-hal yang berbau negatif, seperti terlalu sering main game tidak boleh, atau konten-konten negatif lainnya. Jadi selain hal-hal positif, ternyata di internet juga mengandung hal-hal negatif yang seharusnya tidak boleh diakses atau tidak boleh diketahui oleh siswa. Boleh diketahui sebagai pembelajaran tetapi tidak untuk dilakukan. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, tetapi walaupun demikian, saya berharap apa yang saya sampaikan mampu bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi rekan-rekan semua pada umumnya. Akhirul kalam saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.